Saya pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti yang digambarkan di sinetron-sinetron sore, tatap mata, senyum malu-malu, lalu hidup bahagia selamanya. Tapi pada malam itu, ketika Arga memeluk saya di belakang gedung laboratorium sekolah dan berbisik, "Aku takut, Rai, tapi aku lebih takut lagi kehilangan kamu," saya tahu bahwa cinta kami tidak akan pernah sesederhana itu. Karena di negeri ini, mencintai sesama jenis bisa membuatmu dihakimi, diusir, bahkan dianggap bukan manusia lagi. Nama saya Rai Ardiansyah. Saya lahir dan besar di Jakarta Selatan, anak tengah dari 3 bersaudara di keluarga yang taat. Ayah saya pegawai negeri sipil, ibu guru mengaji di masjid dekat rumah. Setiap Jumat, kami sekeluarga sholat berjamaah, lalu makan nasi goreng buatan ibu sambil mendengar cerita-cerita tentang surga dan neraka. Saya tumbuh dengan keyakinan bahwa segala yang menyimpang dari normal akan dibenci Tuhan. Tapi Tuhan, kalau memang Dia Maha Pengasih, mengapa Dia membiarkan hati saya berdegup hanya untuk Arga Pratama? Kami bertemu di kelas 10 SMA Negeri 47 Jakarta, tahun 2022. Saat itu pandemi baru reda, sekolah kembali tatap muka, dan semua orang masih canggung memakai masker di luar kelas. Arga duduk di bangku paling belakang dekat jendela. Dia pendiam, kulitnya sawo matang, matanya selalu seperti menyimpan rahasia. Guru-guru bilang dia pintar tapi pemalas, karena nilai rapornya selalu pas-pasan meski saat ulangan harian dia sering nomor 1. Saya, sebaliknya, anak rajin yang selalu jadi peringkat paralel. Entah bagaimana, kami dipasangkan untuk tugas kelompok biologi tentang sistem reproduksi manusia. Ironi sekali, mengingat topik itu seolah mengeja bahwa kami salah. Pertemuan pertama di perpustakaan sekolah setelah jam pelajaran. Hanya kami berdua, karena anggota kelompok lain bolos. Arga membawa buku catatan lusuh penuh coretan gambar burung dan ombak. "Kamu bisa gambar?" tanya saya kagum. Dia tersenyum tipis, "Hobi aja. Ayahku nelayan di Cilacap, dulu aku suka gambar laut." Suaranya lembut, berlogat Jawa halus yang membuat kata-katanya terasa seperti dibelai. Kami bekerja sampai maghrib, dan saat An berkumandang dari masjid sebelah, Arga tiba-tiba bertanya, "Kamu takut nggak, Rai, kalau suatu hari kamu jatuh cinta sama orang yang nggak boleh kamu cintai?" Saya terdiam. Saat itu saya belum tahu bahwa pertanyaan itu adalah pengakuan dini. Sejak hari itu, kami semakin dekat. Kami saling pinjam buku, saling cerita tentang mimpi. Arga ingin jadi ilustrator komik, saya ingin kuliah kedokteran. Kami sering duduk di tangga belakang gedung olahraga saat jam istirahat, berbagi roti tawar isi coklat dari kantin. Kadang tangan kami tak sengaja bersentuhan, dan kami sama-sama pura-pura cuek padahal jantung berdegup kencang. Saya mulai sadar perasaan ini bukan sekadar persahabatan biasa. Ketika suatu sore hujan deras, kami berteduh di halte bus depan sekolah. Arga melepas jaket seragamnya yang basah dan memakaikannya ke pundak saya. "Kamu kecil, nanti masuk angin," katanya. Bau sabun colek murah dari jaketnya membuat saya ingin menangis. Saat itulah saya tahu, saya mencintainya. Tapi cinta kami harus disembunyikan rapat-rapat. Di sekolah, kami berpura-pura hanya teman biasa. Di depan teman-teman OSIS yang saya pimpin, saya bahkan ikut-ikutan menertawakan lelucon kasar tentang ngebanci agar tidak dicurigai. Setiap kali melakukannya, saya merasa seperti menusuk diri sendiri. Arga lebih kuat, dia diam saja, tapi saya tahu itu menyakitinya. Malam-malam saya sering menangis di kamar, berdoa minta diubah menjadi normal. Tapi semakin saya berdoa, semakin jelas bahwa perasaan ini bukan pilihan, melainkan bagian dari diri saya yang tak bisa saya benci. Hubungan kami mulai benar-benar berubah saat kelas 11. Kami masuk kelas IPA hiji yang terkenal ketat. Tekanan pelajaran dan tryout membuat semua orang stres. Arga semakin sering datang ke rumah saya dengan alasan les matematika. "Ibu senang sekali," katanya, "Arga anak sopan dan pendiam."
Kami belajar di kamar saya, pintu dibiarkan terbuka sesuai aturan ibu. Tapi begitu ibu ke dapur, Arga akan meraih tangan saya di bawah meja. Jari-jarinya dingin tapi hangat di hati saya. Suatu malam, setelah menyelesaikan soal integral, Arga tiba-tiba mematikan lampu belajar. Kamar hanya diterangi cahaya lampu tidur berbentuk bulan. Rai, bisiknya, aku nggak tahan lagi pura-pura. Lalu dia mencium saya. Ciuman pertama, canggung, bibir kami sama-sama gemetar, tapi penuh kelembutan yang membuat dunia seolah berhenti. Setelah itu kami berpelukan erat, tak berani bersuara karena takut ibu mendengar. Sejak malam itu, setiap kali Arga datang les, kami akan mencuri waktu untuk berpelukan, berciuman pelan, dan saling berjanji akan bersama selamanya meski dunia menentang. Tapi rahasia sebesar itu tak mungkin tersimpan lama. Awal masalah muncul dari Dika, teman sekelas yang terkenal usil. Dia pernah melihat kami keluar bersama dari perpustakaan saat jam kosong dan mulai menyebar gosip kecil-kecilan. Rai sama Arga kok selalu bareng ya? Kayak pacaran aja. Awalnya hanya candaan, tapi lama-lama semakin banyak yang ikut-ikutan. Saya panik. Saya mulai menjauhi Arga di sekolah, tak lagi duduk bersamanya di kantin, tak lagi menjawab chat malam-malam. Arga bertanya, kamu malu sama aku ya? Saya hanya bisa menjawab, aku takut, gak? Kalau ketahuan, habis kita. Puncak ketakutan saya datang saat ada rayahan pone oleh wali kelas. Guru kami, Pak Harun, terkenal konservatif dan sering ceramah tentang penyakit masyarakat. Saat giliran Arga, entah bagaimana sebuah oto kami berdua sedang tersenyum dekat di taman sekolah terbuka di galeri. Pak Harun langsung memanggil kami berdua ke ruang buk di sana, dengan nada dingin dia bertanya, ini apa maksudnya? Kalian melakukan hal yang tidak wajar. Arga diam saja, wajahnya pucat. Saya yang biasanya pandai bicara, hanya bisa menjawab, kami cuma teman, Pak. Pak Harun menggeleng, saya akan panggil orang tua kalian besok. Malam itu saya tak bisa tidur. Saya membayangkan ayah marah besar, ibu menangis, mungkin saya diusir dari rumah. Saya cat Arga, makan aku nggak kuat. Tak ada balasan. Keesokan harinya, saat orang tua dipanggil, ternyata Arga tidak masuk sekolah. Ibunya datang sendirian, menangis di ruang buk, katanya Arga kabur dari rumah semalam. Hati saya hancur. Saya merasa bersalah karena telah meninggalkannya saat dia paling membutuhkan saya. Selama 2 minggu Arga menghilang. Sekolah ramai gosip. Ada yang bilang dia pindah ke Cilacap, ada yang bilang dia masuk rumah sakit jiwa. Saya hidup seperti mayat berjalan. Nilai saya jatuh, saya tak lagi jadi ketua OSIS karena dianggap bermasalah. Setiap malam saya berdoa agar Arga selamat, meski saya tahu saya tak pantas meminta apa-apa setelah mengkhianatinya. Hingga suatu sore, saya menerima pesan dari nomor tak dikenal, ketemu di taman dekat Masjid Lama, jam 7 malam. Ai. Saya tahu itu Arga. Saya datang dengan jantung hampir copot. Di bawah pohon beringin tua, Arga duduk sendirian, lebih kurus, matanya sembab. Kamu kok tega ninggalin aku waktu itu, tanyanya langsung, suaranya pecah. Saya menangis, berlutut di depannya. Aku takut, gak? Aku pengecut. Dia memeluk saya erat, aku juga takut. Tapi aku lebih takut hidup tanpa kamu. Arga cerita bahwa malam itu dia lari ke rumah kakaknya di Bogor. Kakaknya satu-satunya yang tahu orientasinya dan menerima apa adanya. Di sana dia banyak berpikir, dan akhirnya memutuskan untuk kembali menghadapi semua. Aku nggak mau lari lagi, Rai. Kalau kita memang salah, biar kita salah berdua. Kata-katanya membuat saya malu sekaligus kagum. Sejak itu kami berjanji tak akan saling meninggalkan lagi apapun risikonya. Kami mulai lebih berani meski tetap hati-hati.
Kami sering bertemu di luar sekolah, di mal kecil di Cipete, di Taman Suropati saat akhir pekan, atau di masjid kecil yang sepi untuk sekadar duduk berdua. Kami belajar bahwa cinta kami bukan dosa, melainkan anugerah yang harus dijaga. Arga mulai membuka diri tentang masa kecilnya yang sulit. Ayahnya keras, sering memukuli karena Arga tak suka sepak bola dan lebih suka menggambar. Aku pikir aku sendirian di dunia ini, katanya suatu kali sambil menangis di pundak saya. Saya peluk dia erat, sekarang kamu punya aku. Memasuki kelas 12, tekanan semakin berat. Ujian nasional, dan tentu saja, tekanan dari keluarga. Ayah mulai sering bertanya kapan saya pacaran sama perempuan, ibu membawa Oto anak temannya yang katanya cantik dan salehah. Saya hanya tersenyum kaku. Sementara itu, Arga mendapat beasiswa menggambar ke sekolah seni di Bandung. Dia ragu menerima karena itu berarti berpisah dengan saya. Aku nggak mau jauh dari kamu, katanya. Saya justru mendorongnya, ini mimpi kamu, gak? Aku akan tunggu. Tapi sebelum semua itu, badai besar datang. Dika, yang ternyata menyimpan dendam karena pernah ditolak Arga saat minta contekan, menyebarkan Oto lama kami berpelukan di halte bus yang entah bagaimana dia ambil diam-diam. Oto itu viral di grup WhatsApp kelas, lalu menyebar ke grup orang tua. Malam itu rumah saya didatangi beberapa wali murid marah. Ayah saya dipaksa meminta maaf atas aib yang saya bawa. Ibu menangis histeris. Ayah, dengan wajah merah padam, memukuli saya untuk pertama kalinya dalam hidup. Kamu bikin malu keluarga, teriaknya. Saya diusir dari rumah malam itu juga, hanya bawa tas sekolah dan dompet. Saya lari ke rumah Arga, tapi ternyata rumahnya sudah kosong. Keluarga Arga memutuskan pindah mendadak ke Cilacap karena tekanan yang sama. Saya benar-benar sendirian di tengah malam Jakarta yang dingin. Saya duduk di trotoar dekat stasiun, menangis hingga tak ada air mata lagi. Hari-hari berikutnya saya tinggal di kosan murah di Tebet, bayar dengan tabungan les priat. Sekolah memutuskan skorsing saya sampai lulus, Arga sudah tak terdatar lagi. Saya hidup dalam kegelapan. Saya berhenti berdoa, berhenti percaya pada apapun. Saya hampir menyerah pada hidup hingga suatu malam saya menerima telepon dari nomor Cilacap. Suara Arga, parau tapi tegas, Rai, aku di sini sama keluarga. Ayah akhirnya ngerti setelah aku cerita semuanya. Dia minta maaf. Aku kangen kamu. Percakapan itu menjadi tik balik. Arga mengirim uang dari tabungannya agar saya bisa bertahan. Kami berjanji akan bertemu setelah ujian selesai. Saya kembali belajar mati-matian, mengikuti ujian paket C untuk mendapatkan ijazah. Saya lulus dengan nilai cukup baik, meski tanpa keluarga di sisi saya saat pengumuman. Tanggal 20 Mei 2025, saya naik kereta ke Cilacap. Di stasiun, Arga menunggu dengan senyum lebar yang sudah lama tak saya lihat. Kami berpelukan di tengah keramaian, tak peduli orang-orang menatap. Ayah Arga, pria tua bertubuh kekar dengan wajah penuh penyesalan, memeluk saya juga. Makan kami lambat mengerti, nak, katanya. Air mata saya jatuh lagi, tapi kali ini karena bahagia. Ile genep. Sekarang, setengah tahun kemudian, saya tinggal di rumah kecil keluarga Arga di pinggir pantai Cilacap. Saya kuliah online jurusan psikologi, ingin suatu hari membantu anak-anak seperti kami dulu. Arga masuk sekolah seni di Yogyakarta, pulang setiap akhir pekan. Kami tak lagi menyembunyikan cinta kami di depan keluarga dan tetangga yang sudah tahu. Ada yang menerima, ada yang menjauh, tapi kami sudah belajar bahwa cinta sejati tak butuh persetujuan semua orang. Kadang malam-malam kami duduk di tepi pantai, mendengar ombak dan bintang-bintang. Arga menggambar sketsa saya di buku lusuhnya, saya membacakan puisi untuknya. Kami tahu perjuangan belum selesai, Indonesia masih panjang jalannya menuju penerimaan penuh, tapi kami punya satu sama lain. Dan itu sudah cukup.
Saya pernah berpikir cinta itu sederhana. Ternyata cinta itu perjuangan, pengorbanan, dan keberanian untuk tetap memilih satu sama lain meski dunia berbalik melawan. Tapi di akhir semua itu, saya belajar satu hal, cinta yang tulus tak pernah salah. Cinta kami mungkin lahir dalam rahasia dan air mata, tapi dia tumbuh menjadi cahaya yang menerangi hidup kami berdua. Dan hatiku, sampai kapanpun, tak akan pernah bisa lupa Arga Pratama, cinta pertama, satu-satunya, dan selamanya. Total kata, genep 8 kata.